Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami tim Trio Tani. Pada kesempatan kali ini, marilah lebih dahulunya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertanian, ternakan pada zaman sekarang ini semuanya sudah mengesampingkan diri kita sendiri sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena awal penciptaan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Nah, sebagai khalifah di muka bumi ini seharusnya itu memiliki pedoman dan wajib kita jadikan pedoman dan kita pegang erat-erat, yaitu Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia segala hal dalam bidang semuanya. Nah, kita kembali sebagai khalifah di muka bumi ini seharusnya kita harus menjaga, melestarikan alam ini dengan baik. Demi siapa? Demi anak cucu kita. Bagaimana caranya? Semuanya sudah ada petunjuknya, itu dalam Al-Quran. Dan buku-buku atau kitab-kitab karangan masa kejayaan umat Islam, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam segi pertanian, peternakan, fungsinya apa? Untuk menjaga, melestarikan. Nah, bagaimana caranya? Pertanian, terus peternakan itu bisa melestarikan bumi. Mari kita belajar bersama, kita bahas itu dalam Al-Quran atau dalam sebuah kitab yang sekarang banyak diperbincangkan oleh non-muslim atau umat-umat yang itu justru bukan umat Islam. Mereka justru mengkaji, yaitu kitab Al-Filaha yang dikarang oleh Dr. Abu Zakaria Yahya Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad atau Ibnu Awam, dikenal dengan Ibnu Awam. Tapi sebelumnya, untuk kemajuan dan giroh bagi channel kami, jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, dan komennya. Mari kita kaji bersama. Kitab Filaha ya Dr. Abu Zakaria Yahya Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang kepadanya aku bertawakal. Ditulis oleh Dr. Abu Zakaria Yahya Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Al-Awwam. Jadi setelah membaca buku-buku pertanian yang ditulis oleh umat Islam di Andalusia, kalau sekarang yaitu Spanyol, dan dari penulis-penulis di luar Andalusia, di luar Spanyol. Buku-buku tersebut membahas tentang seni bercocok tanam, ekonomi pertanian, tata cara penaburan, penanaman, pemupukan, dan juga tentang perawatan hewan ternak. Saya merenungkan dan melihat refleksi doktrin yang terkandung di dalamnya, lalu memutuskan untuk menerjemahkan pekerjaan yang mereka tulis ke dalam artikel dan bab. Jadi siapa yang ingin benar-benar belajar dari tulisan ini, maka dia akan menemukan arti hidup dan apa yang dibutuhkan dalam hidup dengan izin Allah. Dengan memahami pertanian yang sesungguhnya
mereka akan dapat memastikan makanan yang baik untuk mereka, anak-anak mereka, dan keluarga mereka. Pertanian itu harus dianggap sebagai salah satu bantuan utama untuk kebutuhan hidup dan juga meyakinkan kita agar dapat membahagiakan orang lain. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat, carilah rezeki dengan memetik buah-buahan yang tumbuh di atas tanah. Nasihat Nabi. Dokter yang sangat baik, bijaksana, fasih, yaitu Abu Umar Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hajjaj menulis di akhir buku pertaniannya mengenai peringatan tentang apa saja hal yang harus dipertimbangkan dalam seni pertanian ini. Ibnu Hajjaj menulis, saudaraku, saya telah menyimpulkan dan menyempurnakan tulisan ini. Saya telah menepati janji saya sesuai dengan apa yang sudah saya ucapkan. Dengan ini kalian memiliki sedikit bantuan untuk membimbing orang-orang yang kurang memahami ilmu pengetahuan. Bagaimanapun latihan dan praktek harus dilakukan dalam jangka panjang. Untuk itu, saya persembahkan kepada saudaraku putusan arif dan bijaksana dari orang-orang cerdas dan berwawasan lainnya. Merekalah contoh yang saya ambil dari karya ini dan tak ada yang terbaik selain daripada mereka. Yang mereka lakukan ini hanya untuk kebahagiaan Anda. Jika Anda melayani mereka untuk materi, maka bisa saja pengetahuan dibelokkan dari prinsip yang benar, di mana ia didirikan. Artikel yang pertama atau prolog yang pertama, satu hal yang mendorong kita untuk bertani adalah kenikmatan dalam mengerjakan pekerjaan yang menarik, seperti menanam pohon dan mengolah tanah. Itu suatu pekerjaan yang sangat menarik. Namun, ilmu pengetahuan ini harus dipahami konsekuensinya dari awal hingga akhir. Nabi Muhammad SAW pernah berkata atau bersabda tentang harga yang dijanjikan kepada muslim yang bertani. Beliau bersabda, seorang muslim yang menanam pohon, kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu, akan menjadi sedekah baginya. Dan yang dicuri akan menjadi sedekah. Apa saja yang dimakan oleh hewan-hewan liar, burung, dan lainnya akan menjadi sedekah baginya. Bayangkan aja. Awal kita bercocok tanam dengan sedikit keindahan, menanam pohon, setelah itu berbuah, menghasilkan buah. Kita dapat nikmati. Dan sebagian ini tidak terasa. Diambil sebuah burung, diambil orang, itu merupakan sebuah sedekah. Nikmat yang ada. Pahala yang kita dapat. Itu sabda Nabi. Jadi hal ini menegaskan bahwa Allah memberikan kekayaan dalam proporsi berkah dan jerih payah manusia yang akan menghasilkan buah-buahan di muka bumi. Abu Hurairah juga mengatakan hal yang sama. Siapa yang membangun bangunan
atau menanam pohon tanpa menindas orang lain dan mampu bersikap adil, maka dia akan mendapat kemurahan dari Sang Pencipta yang Maha Penyayang. Juga dikatakan bahwa ketika Allah ingin menyuburkan tanaman, Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mencurahkan berkahnya pada batang-batang tanaman dan menugaskan seorang malaikat untuk menjaga tanaman itu dan biji-bijian. Maka daripada itu, jika kita menanam atau menabur sesuatu, maka sebaiknya kita berdoa atau kita ucapkan, ya Allah, cukupkan berkah-Mu pada ini. Sebagai hasil dari kasih sayang dan belas kasihan yang Engkau berikan. Jadi, untuk itu jika Anda mengerti dan benar-benar melakukannya, maka Anda telah memiliki alasan yang cukup untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Dari artikel 1, betapa mulianya seorang petani, baik di hadapan Allah maupun bantuannya terhadap sesama manusia. Kita lanjutkan artikel yang kedua, atau prolog yang kedua. Dalam sebuah kitab ditulis, seorang petani bertanya kepada Abu Hurairah, apa arti kehormatan yang sesungguhnya? Abu Hurairah menjawab, takut kepada Allah dan mampu menjaga harta. Dalam literatur lain ditulis tentang Ibnu Asyam, dan dia memberitahukan putra-putranya atau menasihati putra-putranya, berusahalah untuk menjaga barang-barang kalian, karena ini akan memberikan kebahagiaan bagi kalian. Bekerjalah dengan baik agar mendapat keuntungan. Dan jangan merawat kemalasan yang tidak terpuji. Ini anjuran. Agama Islam juga ada. Adapun ada pepatah dari Ibnu Abu Sufyan. Dia mengatakan, ini kepada pelayan yang mengelola harta kekayaannya. Berhatilah baik-baik. Milikku yang sebelumnya kecil menjadi besar. Perhatikanlah dengan baik-baik. Milikku yang sebelumnya kecil menjadi besar. Dan jangan bermalas-malasan ketika menjadi besar. Sehingga yang besar tidak menjadi kecil kembali. Maka dari itu, sebagai petani, Anda juga harus pandai menjaga harta atau hasil dan warisan. Tidak boleh lalai ketika memiliki dan bersedekah jika waktunya tiba. Begitu pula dengan pekerjaan. Bersungguh-sungguhlah dalam segala perbuatan. Jika ada bantuan datang dari buruh, maka Anda harus mengenal mereka dengan baik. Beri penghargaan dengan apa yang mereka kerjakan. Dari artikel yang kedua ini aja, pesan dari Abu Hurairah untuk menjaga harta benda, tidak bermalas-malasan, suruh bersedekah. Karena dengan sedekah akan dilipat gandakan sedekah atau rezeki kita.